Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo di Siko balik lagi di program kita Berbisa Santai Jo. Dan pecah program-program sebelumnya bahwasanya kita bakal menghadirkan narasumber yang selalu kita hadirkan di program Berbisa. Nah, program Berbisa kali ini kita menghadirkan dua sosok kurang dari Meraya Satu, dari segi pemerintahan dan lagi dari segi kesenian. Dan sesuai dengan tema kita hari ini bahwasanya nada dari Merajat. Kenapa nada dari Merajat bakal kita bahas setelah kita lihat profil berikut ini. Oke, balik lagi di program Berbisa Santai Jo bersama Bang Jo, dan ada dua narasumber kita. Yang pertama ada, selamat siang Pak Kades. Siang Pak Kades Meraya Satu, Bapak Parwadi, dan juga dari segi seniman Kak Dedeng. Apa kabar Kak Dedeng? Sehat, alhamdulillah ya. Oke, Pak Kades, sesuai apa yang kita bakal bicarakan hari ini, bahwasanya kita bakal ngangkat nada dari Merajat, baik nada vokal, baik nada dari segi pariwisata, katakanlah seperti itu, begitu Pak Kades ya. Oke, kita ke Pak Kades dulu. Pak Kades, ini kalau dari penglihatan kita di lokasi yang sekarang kita berada di Tanah Rajo, sekarang lagi proses pembuatan atau renovasi dari pariwisata, khususnya Lebak Merajat. Kalau untuk sekarang sudah berapa persen Pak Kades? Itu hampir 60% ke atas Pak. Oke. Alhamdulillah berkat kerjasama dengan masyarakat, pemerintah setempat, provinsi dan kabupaten, provinsi beserta pusat. Alhamdulillah Lebak Merajat kita kondisikan, nanti kita jadikan pariwisata. Oke. Pak, kenapa harus Lebak Merajat? Karena di sini kita sudah ada akses jalan lingkar. Di situ kita memanfaatkan sungai-sungai. Oke. Dari situlah kita terinspirasi. Kenapa tak ada itu gunung kah? Masuk itu ora? Oke. Kita memanfaatkan agar masyarakat berdampak di masyarakat bisa berjualan. Kita ngangkat juga UMKM. Desa Merajat Satu. Oke, artinya Pak Kades berpikir bahwasanya bakal menggunakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan masyarakat Merajat Satu, begitu ya, Pak ya? Betul. Oke, nah Pak, kalau boleh tahu ini konsep pembangunan awal itu terinspirasi dari mana Pak? Berkiblat kemana atau inspirasi sendiri begitu Pak? Ya, berhubung kita tadi ada jalan lingkar tadi dari Bapak, alhamdulillah putra daerah kita Bapak Kanopi kan. Di situ kita memanfaatkan jalan lingkar itu, kenapa tidak kita bikin wisata air. Di sini kan kita banyak mendominal lebak. Masuk kita Lebak Merajat atau sungai, anak sungai Musi. Kita memanfaatkan. Di sini kita wisata alamnya bagus untuk ke depan. Berarti inspirasi dari jalan lingkar tadi. Dari jalan lingkar begitu. Artinya pemanfaatan lahan begitu Pak ya. Betul. Oke. Sebelum ke Pak Kades, kita ke Kak Dedeng dulu. Kak Dedeng kan kemarin sempat melalui lomba karaoke untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78 Kak Dedeng ya. Dan Kak Dedeng waktu itu dilihat oleh tim Studio 703 salah satu peserta. Nah, setelah itu Kak Dedeng dapat kabar bahagia bahwasanya Kak Dedeng bakal didirect oleh tim Studio 703 untuk melakukan video cover lagu, baik itu kira-kira Kak Dedeng ya. Nah, Kak Jon nanya, Kak Dedeng, perasaan pertama Kak Dedeng tahu tak ada bakal didirect oleh Studio 703? Aku tak tahu karena tak ngangko lah. Tak mungkin lah, karena aku kan tak buahin tadi yang menyanyi, orang-orang di atas aku banyak. Oke. Yang membuat Kak Dedeng tak yakin itu kenapa Kak Dedeng? Dari segi apa kira-kira? Ya, orang lain kan saingan kuat, banyak.
sedangkan aku kalah terus. Oke. Oke, artinya Kak Dedeng tuh ngerasa tak yakin tapi terjadi begitu kira-kira Kak Dedeng ya. Iya. Akhirnya dia dapat kesempatan untuk itu Kak Dedeng ya. Iya. Nah, oke. Setelah mendapat informasi itu Kak Dedeng sebelumnya sudah dapat informasi belum bahwa saya bakal digawekan oleh studio maksudnya begitu kira-kira? Belum. Pas itu aku ke Meranjat 2 itu. Oke. Kronologisnya mana ceritanya? Aku nonton di tempat lain. Jadi aku ada orang yang ngomong, dia orang kamu bakal rekaman di situ. Aku kan agak asal dirinya terkanjal lah. Oke. Itu perasaan Kak Dedeng mana kira-kira mendengar kalimat itu? Ya senang campur itu lah. Yang tak mungkin akhirnya menjadi mungkin, itu kira Kak Dedeng ya. Oke. Artinya Kak Dedeng bahwasanya secara pribadi tak ngerasa bahwasanya di dalam diri Kak Dedeng itu ada sesuatu, itu kira-kira. Iya. Karena Kak Dedeng ngerasa minder itu Kak Dedeng ya. Iya. Oke lah. Oke, Pak Kades, kita balik lagi ke Pak Kades. Pak Kades, kira-kira apa sih yang bakal dilakukan planning kedepannya oleh Pak Kades untuk mengisi kegiatan yang ada di Lembah Meranjat? Ya nanti kita adakan event apa, terutama kita galakkan potensi budak Meranjat, putra putri daerah Meranjat. Kita adakan tempat karaoke bisa. Event-event yang jelas bermanfaat untuk Desa Meranjat 1. Oke, sebelum kita ke Lembah Meranjat, ini Pak Kak Dedeng ini selaku warga dari Meranjat 1, artinya di bawah naungan Bapak Kades, begitu Pak Kades ya. Oke, tanggapan Pak Kades nih secara pribadi ke Kak Dedeng, Pak Mano? Selaku kepala desa dan perangkat, terutama saya mewakili masyarakat Meranjat 1 sangat bangga. Karena ngapo dengan kekurangannya Pak Deden ada kelebihan. Dari segi vokal mereka lebih. Alhamdulillah ini putra daerah Meranjat 1. Alhamdulillah. Satu kalau baik Pak Kades, bahwasanya dunia pemerintah sama dunia seni itu dua hal yang berbeda itu Pak Kades ya. Kira-kira Pak Dedeng nih orang-orang yang ucap Pak Dedeng yang punya bakat lah katakanlah itu masih pacak tak ada dibantu oleh pemerintah desa setempat? Bisa Pak. Kami dengan sepenuh sekuat tenaga membantu memfasilitasi ya, itu kira-kira bakat-bakat ini terpendam. Kami kita publikasikan biar bila perlu di luar Pak kita ini kan kita dukung. Untuk Pak Dedeng, untuk siapa be khususnya untuk warga Meranjat 1. Artinya juga Pak Kades sudah terpikir bahwasanya orang-orang yang punya seni itu bakal dilibatkan juga mungkin ke Lembah Meranjat untuk mengisi eventnya mungkin seperti itu ya. Nanti kita bikin ya entah bulanan atau mingguan, tahunan kita isi. Terutama Pak Deden di seni vokal kita asah. Bila perlu di sini kita adakan lomba-lomba. Kita cari yang berbakat. Bila perlu Pak Dedeng ini tim tamu kita. Mantap tuh Pak Dedeng ya. Nih Pak Dedeng, kalau yang namanya dunia seni itu tarik suara, drama, segala macam, peran, itu pasti ada impian, itu kira-kira Kak Dedeng ya. Nah, Kak Dedeng boleh jujur nih, apa nih harapan terbesar Kak Dedeng? Aku impianku ulang tahun OI lah. Pengen sekali menyanyi di ulang tahun OI. Karena tampil di OI itu bagi aku dua kehormatan. Buat penonton kita dimanapun berada, sekarang nih video yang kalian tonton ini tersebar seluruh Ogan Ilir dan dimanapun berada, kira-kira itu harapan terbesar dari Kak Dedeng bagi pemerintah Ogan Ilir khususnya Pak Kades ya. Kita berharap kalau memang si Kak Dedeng ini layak untuk ditampilkan di Ogan Ilir, kenapa tidak begitu ya Pak Kades ya, dengan didukung oleh Pak Kades Meranjat 1 Pak Arul Hadi. Jadi buat siapapun kalian yang nonton video ini, itu harapan terbesar dari Kak Dedeng. Itu impian terbesar Kak Dedeng ya. Nah Kak Dedeng, maaf ini sebelumnya beribu maaf Kak Dedeng. Kak Dedeng nih kita tahu namanya manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi Kak Dedengnya katakanlah agak kekurangan sedikit begitu Kak Dedeng ya. Nah ini juga yang penasaran, maaf sebelumnya, Kak Dedeng ini untuk menghafal lagu itu bagaimana Kak Dedeng? Ya kadang-kadang dengar musik, tapi karena aku agak lagu tua ibaratnya ya, agak dewasa, agak sulit dengar musik itu ngapal lagu tuh. Kalau dulu cuma seminggu apa? Itu berarti setiap kali kesempatan itu diputar begitu, Kak Dedeng ya? Berarti sudah dapat itu ya, hafal.
Oke, kita masih di program kita Begesah, masih bersama Bapak Kepala Desa Meraya 1, Bapak Parul Hadi, dan seniman kita dari Meranjat. Karena menurut informasi yang tim Studio 703 dapatkan, bahwasanya Kak Dedeng ini salah satu penyanyi senior Pak Kades ya, yang ada di Meranjat begitu ya. Kalau Ju pribadi baru tahu Kak Dedeng, begitu kira-kira ya. Oke, balik lagi kita ke Lebak Meranjat. Kalau kalian lihat sekarang yang ada di layar nih, bahwasanya banyak sekali kemajuan-kemajuan di Lebak Meranjat, khususnya yang sesuai rencana dari Pak Kades untuk memajukan atau pendistrian daripada pariwisata Lebak Meranjat. Nah, Pak, apa sih potensi Lebak Meranjat ke depannya menurut Bapak? Cak mana lah kira-kira potensinya? Alhamdulillah nanti pendatang dari luar ataupun dari dalam kita berkunjung di kita. Oke. Dengan target kita gratis kah? Kita di situ kan kita sedang membangun kios berupa kios 5 pintu dengan gazebo. Di situ kan masyarakat penduduk setempat di sekitar bisa berjualan. Nanti di situ jualan kita ya macam-macam lah. Dan dengan direkreasi sistem untuk mancing ada, kita buat spot foto ada kan. Nanti ke depan kita tambah, kita bikin flying fox. Oke, itu planningnya ya? Planning ke depan. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah setempat, kecamatan, kabupaten, provinsi, beserta pusat, nanti bahu-membahu untuk membangun Lebak Meranjat. Artinya disupport oleh mereka? Alhamdulillah ya. Oke. Artinya fasilitas yang ada di Lebak Meranjat itu tidak menggunakan dari anggaran dana desa? Tidak, ada sebagian dari dana desa, sebagian dari dana aspirasi. Bercampur baur. Menjadi satu itu, Pak. Pak Kades tadi sempat ngomong bahwasanya di Lebak Meranjat itu dibebaskan namanya retribusi, begitu Pak ya. Betul. Nah, sekarang yang pengen ditanyai, bagaimana cara Pak Kades untuk menutupi biaya fasilitasnya, apa yang namanya perawatan fasilitasnya, bagaimana itu Pak? Di situ kita kan ada yang jual-jualan tadi, distribusi dari penjual. Penjual makanan. Di situ kan ada parkir, kita ambil dari situ untuk berlaku ke depan. Ya. Jadi masyarakat yang nggak ada duit, walaupun yang ada duit bisa menikmati Lebak Meranjat. Ke depan harapan kami selaku kepala desa dan perangkat masyarakat supaya Meranjat ini istilah itu terkenal. Dari dulu kan Meranjat terkenal. Begitu dari zaman ke zaman lupa, aku pengen membangkitkan desa Meranjat itu lebih terkenal. Sesuai dengan misi-misi kita kemarin kan, mewujudkan desa Meranjat unggul dalam segala bidang. Unggul dalam segala bidang, begitu ya. Termasuk di bidang pariwisata ini, alhamdulillah kan berkat kerjasama tadi kita alhamdulillah tercapai. Realisasikan ya. Balik lagi ke Kak Dedeng, Kak Dedeng. Hal terbesar apa tadi setelah Kak Dedeng tadi ngomong bahwasanya pengen tampil di Ogan Ilir. Ogan Ilir begitu Kak Dedeng ya. Hal terbesar apa lagi yang menjadi impian dari Kak Dedeng? Punya lagu kah atau apa nih? Aku kira yang itu yang paling terbesar ya. Tado kepengen punya lagu, misalnya lagu seorang atau apa? Ya mungkin menurut aku sulit. Kenapa sulit itu? Karena tak ngaruh, orang nggak mungkin jalan sana ya. Iya. Berarti Kak Dedeng tuh ngerasa bahwa saya tak yakin begitu bakal ada yang itu. Kenapa Kak Dedeng pacak berpikir begitu? Karena aku tak yakin tuh karena aku nih sudah tua, dewasa. Kecuali yang 10 tahun yang silam misalnya. Padahal seni itu bukan milik orang yang muda wae Kak Dedeng. Karena mulai sinetron juga banyak yang tua-tua Kak Dedeng begitu kira-kira. Nah sekarang impian terbesar Kak Dedeng tadi kan pengen tampil di Ogan Ilir. Nah, tak ada cita-cita Kak Dedeng bahwasanya Kak Dedeng tuh pengen tampil dulu lah di kalangan dusun Meranjat katakanlah itu, kira-kira jadi bintang tamunya segala macamnya. Ya, bagi aku itu agak susah sebenarnya karena banyak saingan ya. Banyak saingan, betul ya. Oke, kita masih di program kita Begesah santai aja, masih dengan Bapak Kepala Desa Meraya 1, Bapak Parul Hadi, dan juga Kak Dedeng selaku seniman penyanyi senior yang ada di Meranjat ya. Jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah komersial berikut ini. Oke, balik lagi kita di program kita Begesah Santai Jo, masih dengan Kepala Desa Meraya 1 Bapak Parul Hadi, dan juga masih dengan penyanyi senior yang ada di Meranjat Kak Dedeng. Oke, balik lagi ke Pak Kades nih.
Pak Kades, setelah kita mendengar apa harapan dari Kak Dedeng, omong dari Kak Dedeng, ada rencana apa Pak Kades untuk Kak Dedeng? Nanti ke depan untuk Pak Dedeng di sini kan kita ada peresmian. Di sini kita meresmikan Lebak Meranjat ini Pak Jo. Termasuk Pak Dedeng ini kita tampilkan jadi bintang tamu di sana. Di situ kan nanti insya Allah kaki ada aparat desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan serta insya Allah kan Pak Bupati datang juga meresmikan. Di situ kita tampilkan Pak Deden. Kalau mujur dilihat di situ Pak Bupati ada, Pak Deden ke Pacak tampil ke OI kayak gitu. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa. Cita-cita Pak Deden tercapai, Lebak Meranjat maju. Bagaimana Kak Dedeng mendengar pernyataan dari Pak Kades? Kalau kasih Pak Kades itu selalu rasa senang sekali. Senang sekali ya. Itu salah satu harapan juga begitu ya. Oke, Kak Dedeng, kalau ngomongin masalah dunia tadi suara itu pasti ada yang namanya kendalanya Kak Dedeng. Kendala taruhlah tadi Kak Dedeng sempat ngomongin masalah apa lagu yang di awal tadi. Kendala yang terbesar apa Kak Dedeng? Kadang-kadang dari segi pernapasan lah. Artinya dari pengelolaan vokal, itu ya. Kak Dedeng, kalau boleh minta sedikit laguan nada sesuai dengan tema kita hari ini, bahwasanya nada dari Pacet ada nyanyi sedikit supaya pendengar kita Pacet dengar suara dari Kak Dedeng. Silakan Kak Dedeng. Lagu apa dulu? Pastinya. Mana lagu Kak Dedeng yang ternyaman? Mana apa? Sungguh terpaksa aku menyanyi, membawa suara hadirkan hati. Sesuai dengan tema kita bahwasanya seni adalah milik siapapun, entah dia muda, entah dia anak-anak, entah dia dewasa, entah dia orang tua. Artinya seni Pak Kades ya, itu pasti umur. Iya benar, tanpa harus mematok umur, tanpa segala macam itu ya. Baik lagi ke Pak Kades nih. Pak Kades, kalau kita lihat di Lebak Meranjat itu ada kios yang seperti Pak Kades omongkan tadi. Kira-kira itu yang bakal dijual tuh dari UMKM atau umum Pak Kades? Yang jelas dari UMKM ada, umum juga ada, beragam. Siapa di situ kan kita ini ada distribusi, kita menutupi dari profesional tadi Alhamdulillah belum terbangun yang nak nempa kios itu lado Pak Jo. Sudah ada? Iya, peminat masyarakat. Alhamdulillah. Untuk penjualan itu sampai melebihi target. Nanti ke depan ini baru 5 pintu, nanti kita bangun lagi berapa pintu. Guna supaya masyarakat kita bisa berjualan. Ada. Di situ. Alhamdulillah disitulah berkat kerja keras kita tadi kan. Nah, kalau boleh tahu renovasi terbesar atau yang bakal Pak Kades bangun supaya masyarakat Oganilir khususnya Pak Kades itu tertarik datang ke Meranjat, itu apa nih Pak? Bocoran sedikit bocoran. Yang jelas kita kaki mungkin kolam pemancingan. Nah, di sini kan kita banyak pemancing baik di dalam desa Meranjat, luar kan. Di situ kita ini kan tarif. Di situ kan kita nanti beragam, ada ikan-ikan macam-macam ada. Di situ ke depan dulu aku nanti nak bikin istilah itu lapangan futsal. Di sini setiap tahun nantinya ke depan itu acara 17 kita ini kan di Lebak Meranjat, supaya lebih terkenal lagi. Di situ rancangan ke depan. Mungkin aku selaku kepala desa dan harapan kami minta doa dan dukungannya, support lah. Tanpa kalian, tanpa mereka, aku bukan apa-apa. Itu. Siap. Pak Kades, kalau kita lihat nih di lokasi Lebak Meranjat ini kan namanya Meranjat itu pasti musiman Pak Kades ya, per tahun pasti ada yang namanya banjir, kemarau itu ya. Nah, kira-kira untuk tahun ini Pak Kades untuk menghadapi banjir air besar itu kira-kira sudah siap tak ada Lebak Meranjat Pak? Bakal tenggelam tak? Alhamdulillah dengan jalan itu kita sudah antisipasi supaya banjir nanti kita bisa pariwisata, jalan itu kita tingkatkan lagi Pak. Artinya walaupun kondisi banjir atau tidak tetap berjalan Lebak Meranjat ya. Alhamdulillah dengan gedung kita itu gazebo dengan itu walaupun banjir tidak tenggelam. Berarti sudah diantisipasi. Sudah antisipasi. Supaya walaupun banjir, tidak banjir, dia aktivitasnya berjalan.
Aktivitas berjalannya, oke lah. Balik lagi ke Kak Dedeng. Kak Dedeng kan bakal didirect nih oleh Studio 703 dalam pembuatan video cover. Artinya lagu orang lain tapi di cover oleh Kak Dedeng gitu ya. Kak Dedeng pacak bocor sedikit, ada kira-kira pengen nyanyi lagu apa nih Kak Dedeng? Kembalikan dia dari Asik Rama. Oke. Dan kalau konsepnya Pak Kades untuk pembuatan video klip dari Kak Dedeng ini ialah menggunakan lokasi yang ada di pariwisata Meraja 1. Salah satunya ialah Kebun Meranjat. Nah itu ya kira-kira. Nah untuk lokasi-lokasi lainnya mungkin kita bakal minta referensi dari Pak Kades untuk pariwisatanya. Kami siap mendukung. Oke. Selagi positif untuk kemajuan Desa Meranjat, kami siap mendukung. Oke. Nah Kak Dedeng balik lagi ke Kak Dedeng nih. Kak Dedeng nih warga Meranjat asli? Iya. Kelahiran dari Meranjat asli ya? Oke. Nah sekarang silakan Kak Dedeng sampaikan ke warga Meranjat. Apa harapan Kak Dedeng untuk warga Meranjat? Boleh disampaikan. Harapan aku, mari lagi kita dukung Kades segala-gala agar semuanya Desa Meranjat maju, kenal. Oke. Dibantu juga oleh Kak Dedeng, itu ya kira-kira ya. Kak Dedeng pengen terkenal nggak tuh kira-kira? Kepengen juga ya. Namanya manusia udah ya. Jadi kepengen terkenal juga Kak Dedeng ya. Oke. Artinya mungkin Pak Kades juga sesuai omongan Pak Kades tadi bahwa Pak Kades bakal memfasilitasi, artinya membantu dari Kak Dedeng juga gitu ya. Artinya Pak Kades juga siap dengan pro dan kontra itu. Siap. Sekali keluhan masyarakat kami siap. Selagi dia membangun kita siap. Selagi membangun desa, selagi membantu desa begitu ya. Oke Pak Kades, mungkin ada harapan Pak Kades untuk warga Meraja 1 khususnya nih dan umumnya warga Organilir untuk masalah Lebak Meranjat. Yo, kemajuan demi kemajuan kita bersama, mari kita bahu membahu. Yang jelas kalau ada pikiran kami minta tolong. Pikiran, dana, supportnya kami siap menerima. Saran dan bantuannya. Dan Pak Kades, yang namanya dunia pariwisata di Organilir khusus yaitu Pak Kades kan terlalu banyak nih. Entah ada konsepnya bungo, taman bungo, entah konsepnya air, begitu kira-kira. Nah ini strategi Pak Kades seorang selaku pemerintahan Desa Meraja 1 apa nih Pak supaya Lebak Meranjat itu cepat diterima oleh masyarakat? Ya yang jelas kita selesaikan itu ke situ dengan kios. Nanti ke depan di situ alhamdulillah kita bangun pertamanan. Pertamanan dengan salah satu tadi aku ada inspirasi masukan juga dari keluarga. Kita bikin flying fox. Karena di kita ini belum ada baju. Kuraso di situ rame. Dengan flying fox itu dengan murah meriah, keamanannya terjaga. Alhamdulillah karena kita bangun flying fox itu sekitar 100 meter dulu. Di situ nanti ada wisata air, begitu ada bebek-bebekan untuk anak-anak kan. Itulah harapan dengan saya menjabat dan saya juga tanpa mereka, tanpa dukungan masyarakat bukan apa-apa saya. Berarti berlaku untuk Galo-Galo. Pak Kades yang punya inisiatif tapi harus didukung oleh masyarakat coba itu ya kira-kira Pak Kades ya. Ya betul ya. Tanpa dukungan masyarakat kita tak bisa mewujudkan suatu keinginan. Mantap itu ya, benar kata Pak Kades itu ya. Kak Dedeng ini kalau setiap kali tampil nih, kalau boleh tahu nih tampilnya di Meranjat kan Kak Dedeng ngambil lomba, pernah ada nyanyi di acara sedekah misalnya? Sering ditampilkan? Iya. Nah di saat Kak Dedeng tampil itu apa yang Kak Dedeng dapat nih? Saweran lah. Saweran. Artinya Kak Dedeng di situ disawer orang gitu ya? Berarti kalau disawer dapat duit kira-kira begitu Kak Dedeng ya? Nah buat penonton kita dimanapun berada, khusus ya penonton dari studio FB, dari penonton dari Facebook Studio 703 atau dari Facebook Studio Organilir, itu yang pengen sawer Kak Dedeng itu boleh. Pengen sawernya silakan tekan bintang, jadi ikon bintang di bawah video Iko. Di situ bakal ada pembayaran pulsa. Nah seluruh saweran itu bakal kalau sekalian nyawer Kak Dedeng itu bakal kami serahkan galo ke Kak Dedeng. Kalau ada yang nyawer Kak Dedengnya khusus di video Iko. Nah kalau ngomongin masalah berdoa, tadi tim kita sudah ngerangkum Pak Dedeng dari kemarin sampai terakhir kita live Iko. Nah Begesa Iko itu ada sekitar
40 orang yang memberikan dukungan kepada Kak Dedeng. Tepuk tangan Kak Dedeng. Artinya banyak nih. Dari Malaysia Ado. Kalau Kak Dedeng penasaran silakan cari dengan Facebook Kak Din, tak carikan di keluarga. Itu banyak sekali yang komen yang support sama Kak Dedeng gitu ya. Oke Pak Kades, kalau sudah ngomongin masalah planning tadi, apa-apa anggaran juga segala macam nih. Kendala sekarang kita ngomongin Pak Kades. Kendala yang terbesar dalam Pak Kades memperkasai pembuatan Lebah Merajat ini apa Pak Kades? Aslinya kendala tuh cuman kecil. Kendala alam aja. Alam, Iya. alam yang berubah. Ya, satu musim penghujan. Oke. Air itu tidak menentu. Oke. Kadang pasang, kadang surut. Itulah kendala. Alhamdulillah masyarakat tidak ada kendala, mendukung, mensupport pembangunan ini. Oke, situlah. Nah di saat kendala itu datang, strategi Pak Kades bagaimana nih untuk ngadepinnya? Kita sama-sama berembuk, kita bermusyawarah jalan yang terbaik. Gimana lah gitu. Oke. Alhamdulillah berkat kerjasama Meranjat, masyarakat Meranjat satu, kendala tersebut bisa kita atasi. Oke. Nah dari pembicaraan Pak Kades di awal bahwasanya Pak Kades sempat ngomong kalau pacar nih seluruh isi yang ada di Lebah Merajat itu artinya memanfaatkan orang sumber daya manusia yang ada di Merajat 1. Artinya kan tujuan Pak Kades itu bagus kira-kira Pak Kades ya. Nah kira-kira nih Pak Kades kita ngomongnya fair-fairan ada apa-apa sekarang nih dalam pembuatan pembangunan atau memperkasai Lebah Merajat ini ada tidak pro dan kontra dari masyarakat Merajat 1 Pak? Yang jelas adalah pro dan kontra itu yang terbaik kita jalani, yang tidak terbaik ya kita abaikan. Gimana pasti ada pro dan kontra. Oke. Ada masyarakat yang senang, ada yang tidak senang. Alhamdulillah dengan kita berkat sabar, alhamdulillah pro dan kontra itu bisa kita atasi. Oke. Intinya dengan kesabaran itulah Pak. Artinya ini dengan Lebah Merajat, dengan adanya Lebah Merajat otomatis membuka lowongan kerja juga bagi masyarakat Merajat 1. Tujuan Pak Kades itu ya, kira-kira Pak Kades ya. Oke. Nah si Kak Dedeng masih semangat Kak Dedeng? Masih ya. Oke. Kak Dedeng, target Kak Dedeng nih kalau sudah dibuat video cover, nyanyi rekaman segala macam itu, target Kak Dedeng kalau penonton di YouTube itu kira-kira berapa Kak Dedeng yang nonton Kak Dedeng? Sebanyak-banyak lah mungkin. Ya katakanlah dengan angka berapa kira-kira dalam sehari pengennya? Sekitar 500 lah malah. 500 penonton. Iya. Kecil itu Kak Dedeng. 500.000. Nah 500.000 mudah-mudahan ya. Amin ya. Masih semangat ya. Otomatis ini dengan banyaknya penonton video Kak Dedeng, otomatis desa Merajat, Lebah Merajat itu terangkat juga Kak Dedeng. Artinya saling tarik menarik, itu Pak Kades ya. Betul. Itu kira-kira ya. Oke. Nah penonton Studio 703 dimanapun berada, tadi sempat kita bincang-bincang masalah Lebah Merajat. Sekali lagi sesuai dengan yang kalian lihat di layar, inilah proses-proses dari Lebah Merajat dan bentuk-bentuk Lebah Merajat, salah seko dinasti pariwisata yang ada di Merajat. Nah kenapa Bang Jo menekankan bahwasanya bagi warga Merajat 1 khususnya dan warga Merajat pada umumnya, kenapa kita harus bangga dengan pariwisata orang lain ketimbang pariwisata yang ada di dalam diri desa kita? Nah itu kira-kira Pak Kades ya. Artinya Lebah Merajat ini kan menjadi ikon dari desa Merajat, tidak cuma Merajat 1 Pak Kades ya, tapi seluruh Merajat Mewakili kan? Mewakili, cuma kebetulan lokasinya ada di Merajat 1. Nah kita sebagai warga Merajat khususnya harus bangga ini karena yang memperkasai pariwisata cuma Pak Kades Merajat 1 khususnya kalau untuk dunia pariwisata betul Pak Kades ya. Oke. Nah Pak Kades, ini event terbesar ke depan apa nih Pak? Boleh kasih bocoran? Nanti di sini kan kita mencakup olahraga bisa juga. Oke. Nanti ke depan kita adakan mobil. Off-road dari mobil. Oke. Mobil-mobil ya off-road macam gas track kita adakan sesuai dengan hobi kita Pak. Oke. Kita hobi di bidang otomotif kan. Oke. Kenapa tidak kita salurkan berhubung Lebah Merajat kita memiliki kan, nanti kita bikin sirkuit. Oke. Itu sudah depan masuk planning Bapak. Masuk planning itu. Oke. Di situ kita bisa narik inspektor asing. Oke. Dari situ kan ngapa kita adakan upload di situ kita berhubung kita ada melakukan seni otomotif juga kita senang. Di situ kan kita di situ di samping saya kepala desa, saya itu penghobi mobil Pak. Oke. Nanti ke depan di situ training pertama nanti kita adakan off-road. Oke.
Ya pastinya kalau kami pribadi nih Pak Kades, dengan planning dari Pak Kades itu sangat mensupport itu ya, dan semoga segera terrealisasikan Pak Kades ya, dengan harapan Pak Kades. Dan kalau Bang Yu pribadi ini yakin bahwasanya masyarakat Praja 1 khususnya itu bakal mensupport Pak Kades, karena kalau dipikir nih Lebak Meranjat atau segala bidang itu bakal ada kemajuan untuk mereka juga, ada dampak untuk mereka juga, kira-kira begitu Pak Kades ya. Oke. Dan Kak Dedeng juga, Kak Dedeng, sebelum kita pamit nih, kita tutup acara Bugesah kita ini, sekali lagi ada yang pengen disampaikan untuk, atau bukan disampaikan, atau harapan terbesar dari Kak Dedeng lah, apa nih? Boleh disampaikan nih? Yang terakhir. Ya, yang terakhir, mari kita dukung Pak Kades agar supaya pembangunan Meranjat tetap lancar. Oke, nah sekarang untuk harapan ke Kak Dedeng seorang, apa nih? Harapan itu besar, semoga banyak yang menonton. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke Pak Kades, sekali lagi terima kasih Pak Kades sudah ngejo waktunya, Kak Dedeng juga ngejo waktunya, terima kasih Kak Dedeng ya. Semoga Kak Dedeng apa yang diharapkan berhasil ke depannya, dibantu oleh Pak Kades Fahrul Hadi, dan khususnya Pak Fahrul Hadi ini berhasil untuk menggalakkan atau memperkasai pariwisata di Lebak Meranjat dengan dibantu oleh orang-orang terkait itu ya, dan juga yakin bahwasanya Lebak Meranjat bakal besar ke depannya ya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, yang pastinya sudah kita simak bersama-sama bincang-bincang kita bersama Kak Dedeng, seniman Meranjat, dan juga Kepala Desa Praja 1 ada Bapak Fahrul Hadi. Dan apapun yang kalian tonton, apa kalian yang dapat informasi, semoga bermanfaat untuk kita galau-galau. Dan kata baju bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.